Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taqwa Andika dengan NIM 200320130. Di sini saya akan sedikit merangkum mata kuliah saya, pengelolaan perkebunan yang bertopik tentang biodiesel kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu biodiesel kelapa sawit, mengapa pentingnya biodiesel kelapa sawit tersebut, dan apa dampaknya terhadap lingkungan. Langsung saja, yang pertama, apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar diesel konvensional yang berasal dari minyak bumi. Biodiesel memiliki beberapa keunggulan seperti lebih ramah lingkungan, lebih terbarukan, dan dapat meningkatkan pelumasan mesin diesel. Namun, biodiesel juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya produksi yang lebih tinggi, stabilitas penyimpanan yang lebih rendah, dan kompatibilitas dengan mesin diesel yang lebih rendah. Biodiesel diproduksi dengan cara mengubah minyak nabati atau lemak hewani menjadi ester metil dengan bantuan alkohol dan katalis. Proses ini disebut transesterifikasi biodiesel. Biodiesel dapat digunakan secara murni atau dicampur dengan bahan bakar diesel konvensional dalam berbagai proporsi. Biodiesel biasanya dilambangkan dengan huruf B dan diikuti oleh angka yang menunjukkan persentase biodiesel dalam campuran. Misalnya, B20 berarti di dalam biodiesel tersebut terdapat campuran 20% biodiesel dan 80% diesel konvensional. Sejarah biodiesel. Biodiesel pertama kali ditemukan oleh Rudolf Diesel, penemu mesin diesel, pada akhir abad ke-19. Dia berharap mesin diesel dapat berjalan dengan bahan bakar nabati yang lebih terbarukan daripada minyak bumi. Karena minyak bumi memiliki keterbatasan pengambilan. Namun, biodiesel baru mulai populer pada akhir abad ke-20 ketika kekhawatiran tentang lingkungan dan ketergantungan pada minyak bumi meningkat saat ini. Biodiesel telah menjadi bahan bakar alternatif yang banyak digunakan di berbagai negara, terutama di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, khususnya di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan target penggunaan biodiesel sebesar 20% untuk transportasi dan usaha dan 25% untuk pembangkit listrik pada tahun 2025. Biodiesel kelapa sawit adalah jenis biodiesel yang diproduksi dari minyak kelapa sawit, salah satu tanaman perkebunan utama di Indonesia. Biodiesel kelapa sawit memiliki beberapa keuntungan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara karena lebih bersih dan lebih oksidatif daripada diesel konvensional, meningkatkan kemandirian energi nasional karena mengurangi impor minyak bumi dan memanfaatkan sumber daya lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi petani dan industri kelapa sawit. Namun, biodiesel kelapa sawit juga memiliki beberapa tantangan seperti membutuhkan lahan yang luas dan berpotensi menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, memerlukan biaya produksi yang tinggi dan subsidi pemerintah karena harga biodiesel masih lebih mahal daripada diesel konvensional. Memiliki keterbatasan teknis dan kompatibilitas dengan mesin diesel karena memiliki sifat fisikokimia yang berbeda dengan diesel konvensional. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan biodiesel kelapa sawit di Indonesia dimulai sejak tahun 2000 ketika pemerintah meluncurkan program BBN atau bahan bakar nabati. Tepatnya di 2006 untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kelapa sawit dipilih sebagai bahan baku utama karena ketersediaan yang melimpah dan produktivitas yang tinggi di Indonesia. Dan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai 16,38 juta hektar pada tahun 2020. Pengembangan biodiesel sendiri di Indonesia melalui beberapa tahapan, yaitu tahun 2006 pemerintah menerbitkan peraturan nomor 32 tentang
penggunaan bahan bakar nabati untuk bahan bakar kendaraan bermotor, yang mengatur tentang kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran solar dengan persentase tertentu. Pada tahun 2008, pemerintah meluncurkan program B5, yaitu penggunaan biodiesel sebesar 5% sebagai campuran solar untuk sektor transportasi industri dan komersial. Tahun 2013, pemerintah meningkatkan program B5 menjadi B10, yaitu penggunaan biodiesel sebesar 10% sebagai campuran solar untuk sektor transportasi, industri, dan komersial. Lalu pada tahun 2015, pemerintah kembali meningkatkan program biodiesel yang tadinya B10 menjadi B15, yaitu penggunaan biodiesel sebesar 15% sebagai campuran solar. Lalu kembali lagi di 2018, pemerintah lagi-lagi meningkatkan program B15 menjadi B20 yang juga meningkatkan penggunaan biodiesel sebesar 20% sebagai campuran solar. Selain itu, pemerintah juga menerapkan program B20 untuk sektor publik dan PLN. Tahun 2020, pemerintah meningkatkan program B20 menjadi B30, yaitu penggunaan biodiesel sebesar 30% sebagai campuran solar untuk semua sektor. Lalu pada tahun 2023, pemerintah kembali menaikkan programnya dari B30 menjadi B35. Biodiesel kelapa sawit Indonesia memiliki berbagai manfaat, antara lain menghemat devisa negara dengan mengurangi impor solar yang diperkirakan menghemat program biodiesel B35 ini dapat menghemat devisa negara hingga 161,25 triliun per tahun, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Diperkirakan program B35 dapat mengurangi emisi CO2 sebesar 34,9 juta ton per tahun, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan permintaan dan harga CPO. Lalu diperkirakan juga program B35 ini mampu meningkatkan konsumsi CPO domestik hingga 12 juta kiloliter per tahun, meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja kelapa sawit dengan memberikan insentif dan bantuan. B35 ini juga dapat memberikan insentif sebesar 30,22 triliun per tahun kepada produsen biodiesel. Lalu tahap selanjutnya adalah bagaimana cara membuat biodiesel kelapa sawit. Langsung saja, untuk membuat biodiesel kelapa sawit kita perlu memahami beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah harus memiliki minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang berkualitas baik. CPO adalah minyak yang diperoleh dari buah kelapa sawit yang telah dipanen dan diproses. Yang kedua, kita harus memurnikan CPO terlebih dahulu menjadi refined, balanced, and deodorized palm oil atau disingkat dengan RBDPO dengan cara memanaskan, menyaring, dan menghilangkan warna dan bau. RBDPO adalah minyak kelapa sawit yang lebih bersih dan stabil. Yang ketiga, kita harus melakukan proses transesterifikasi dengan cara mencampur RBDPO dengan metanol dan katalis basah seperti sodium metallate di dalam reaktor. Proses ini akan menghasilkan fatty acid methyl ester atau FAME dan gliserol sebagai produk sampingan. FAME atau fatty acid methyl ester adalah bahan utama biodiesel kelapa sawit. Yang keempat, kita harus memisahkan FAME dari gliserol dengan cara menampung di dalam tangki pemisah gliserol. Gliserol dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri seperti kosmetik, farmasi, dan pakan ternak. Yang kelima, kita harus mencuci FAME dengan air untuk menghilangkan kotoran
sabun, dan katalis yang tersisa. Proses ini akan meningkatkan kualitas dan kemurnian fame. Keenam, kita harus mengeringkan fame dengan cara memanaskannya dalam tangki pengering. Proses ini akan menguapkan air dan menurunkan kadar kelembaban fame. Yang terakhir, kita harus menyaring fame dengan cara melewatinya melalui filter. Proses ini akan menghilangkan partikel padat dan meningkatkan kejernihan fame. Lalu yang terakhir, kita dapat menyimpan atau mendistribusikan fame sebagai biodiesel kelapa sawit. Biodiesel kelapa sawit dapat digunakan secara murni atau dicampur dengan diesel konvensional dalam berbagai proporsi. Yang selanjutnya adalah keunggulan biodiesel. Biodiesel kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif adalah bahan bakar yang diperoleh dari reaksi kimia antara minyak kelapa sawit dengan alkohol. Rantai pendek seperti metanol atau butanol dengan bantuan katalis. Biodiesel kelapa sawit memiliki sifat ramah lingkungan karena dapat mereduksi emisi karbon monoksida dan karbon dioksida, bersifat non-toksik, biodegradable, serta memiliki Cetane number atau angka cetana yang tinggi, yaitu di atas 100 Cetane number. Cetane number merupakan indikator kualitas bahan bakar diesel yang menunjukkan kecepatan pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Biodiesel kelapa sawit tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, mudah dicampur dengan solar, biasa dalam berbagai komposisi, dan dapat meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi kerusakan pada mesin biodiesel kelapa sawit. Kelapa sawit tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek dan kandungan energi hampir sama dengan petroleum diesel. Biodiesel kelapa sawit menjadi bahan bakar potensial karena komoditasnya yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit memiliki sifat ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik lainnya. Keterbatasan dan kelemahan biodiesel kelapa sawit antara lain sensitif terhadap kandungan asam lemak bebas atau FFA dalam minyak yang dapat mengganggu reaksi transesterifikasi dan menghasilkan produk samping berupa sabun. Memerlukan lahan yang luas untuk proses produksi minyak sawit yang dapat menyebabkan deforestasi, kebakaran hutan, dan kerusakan lingkungan. Memerlukan teknologi pemrosesan yang lebih kompleks dan biaya yang lebih tinggi daripada bahan bakar fosil. Memiliki kandungan energi yang lebih rendah dari solar sehingga kemampuan menghasilkan tenaga lebih kecil. Selanjutnya, bagaimana biodiesel kelapa sawit mempengaruhi lingkungan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif terhadap lingkungan seperti deforestasi atau perluasan perkebunan kelapa sawit yang dapat mengancam hutan hujan tropis di Asia Tenggara yang merupakan habitat bagi berbagai spesies liar dan sumber karbon. Deforestasi juga menyebabkan erosi tanah, banjir, dan kekeringan. Emisi gas rumah kaca, pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang dapat melepaskan karbon yang tersimpan di dalam tanah ke atmosfer, meningkatkan efek rumah kaca. Selain itu, proses produksi biodiesel kelapa sawit juga membutuhkan energi dan bahan kimia yang berkontribusi terhadap emisi. Yang selanjutnya, dapat mengancam keanekaragaman hayati. Perkebunan kelapa sawit mengurangi keanekaragaman hayati di daerah tersebut karena menggantikan ekosistem alami dengan monokultur. Beberapa spesies yang terancam punah akibat perkebunan kelapa sawit antara lain adalah orang utan, badak, gajah, harimau, dan beruang madu. Yang dapat terjadi selanjutnya adalah konflik agraria. Perkebunan kelapa sawit
sering menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal yang kehilangan hak atas tanah dan sumber daya mereka. Konflik ini dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan pengungsian paksa. Namun, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif biodiesel kelapa sawit terhadap lingkungan, antara lain yaitu menerapkan sertifikasi berkelanjutan untuk perkebunan dan industri kelapa sawit yang memenuhi kriteria lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sertifikasi ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal dan pekerja. Menggunakan teknologi lebih efisien dan ramah lingkungan dalam proses produksi biodiesel kelapa sawit, seperti pemurnian minyak dengan membran, pengelolaan limbah dengan biogas, dan peningkatan kandungan ester dalam biodiesel. Teknologi ini juga dapat menghemat energi, mengurangi emisi, dan meningkatkan nilai tambah produk. Yang selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan tentang alternatif dari teknik tradisional, tebang dan bakar, yang biasa digunakan oleh petani kecil pedesaan. Alih-alih menangkap dan menuntut kegiatan pembakaran skala kecil, alternatif ini dapat meliputi penggunaan pupuk organik, penanaman tanaman campuran, dan pemanfaatan lahan kosong. Mendorong kerjasama antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga penelitian dalam pengembangan biodiesel kelapa sawit yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung penyediaan insentif dan fasilitas, serta penyebarluasan informasi dan inovasi. Selanjutnya adalah perbandingan negara-negara yang menghasilkan biodiesel. Yang pertama ialah Indonesia sendiri adalah negara dengan produsen biodiesel kelapa sawit terbesar di dunia yang mencapai kapasitas 137.000 barel minyak per hari. Indonesia menggunakan sekitar 30% minyak sawitnya untuk membuat biodiesel B35 yang memiliki campuran 35% biodiesel dan 65% solar. Produksi biodiesel kelapa sawit. Selanjutnya di posisi kedua ada biodiesel Malaysia. Kelapa sawit Malaysia pada tahun 2017 adalah mencapai 960 juta liter. Pada tahun 2020, Malaysia telah meningkatkan program pencampuran biodiesel nasionalnya menjadi B20 yang memiliki campuran 20% biodiesel dan 80% solar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan CPO lokal dan memperdayakan Malaysia untuk menetapkan harga daripada mengikuti tren pasar. Sementara produksi biodiesel kelapa sawit Malaysia masih berada di bawah Indonesia yang merupakan produsen terbesar di dunia dengan kapasitas 137.000 barel per hari. Indonesia dan Malaysia bersama-sama menghasilkan lebih dari 85% dari total produksi biodiesel kelapa sawit dunia. Sementara itu, beberapa negara-negara lain juga memproduksi biodiesel kelapa sawit. Antara lain ada Cina, Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, dan Papua New Guinea. Namun produksi mereka masih jauh di bawah Indonesia dan Malaysia yang bersama-sama menghasilkan lebih dari 85% dari total produksi biodiesel kelapa sawit dunia. Perkembangan industri biodiesel kelapa sawit di Indonesia telah berkembang sejak tahun 2006 seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Produksi kelapa sawit melibatkan beberapa tahapan, yaitu esterifikasi, reaksi antara minyak kelapa sawit CPO dengan asam sulfat atau H2SO4 sebagai katalis untuk mengubah asam lemak bebas atau FFA menjadi methyl ester. Reaksi ini dilakukan pada suhu 60-70 derajat Celcius dan tekanan atmosfer selama 1 hingga 2 jam. Yang selanjutnya ada sertifikasi atau
reaksi antara metil ester dengan metanol atau CH3NOH, dan katalis basa atau NaOH atau KOH untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol. Reaksi ini dilakukan pada suhu 60-65 derajat Celcius dan dengan tekanan atmosfer selama 1-2 jam. Tahapan selanjutnya ialah proses pemisahan biodiesel dan gliserol dengan menggunakan sentrifugasi dekantasi atau pemisahan gravitasi biodiesel. Biodiesel berada di lapisan atas sedangkan gliserol berada di lapisan bawah. Tahapan selanjutnya yaitu pencucian. Proses pencucian biodiesel dengan air untuk menghilangkan sisa katalis atau metanol, gliserol, dan zat-zat lain yang tidak diinginkan. Pencucian ini dilakukan dengan menggunakan tangki pencuci, kolom pencuci, atau sprayer atau pengeringan. Yang selanjutnya proses pengeringan biodiesel dengan menggunakan pemanas atau vakum atau blower untuk menghilangkan kelembaban yang masih tersisa. Pengeringan dilakukan hingga kadar air biodiesel mencapai kurang dari 0,05%. Yang terakhir adalah penyimpanan. Proses penyimpanan biodiesel dapat dilakukan dalam tangki yang terlindungi dari sinar matahari, udara, dan kelembaban. Penyimpanan dilakukan hingga biodiesel siap untuk didistribusikan atau dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah salah satu inovasi terbaru dalam produksi biodiesel kelapa sawit adalah penggunaan limbah cair kelapa sawit sebagai bahan baku alternatif. Limbah cair kelapa sawit adalah hasil sampingan dari proses pengelolaan minyak kelapa sawit yang memiliki kandungan asam lemak bebas atau FFA yang cukup tinggi. Limbah cair ini biasanya dibuang atau dimanfaatkan sebagai pupuk organik, namun dapat juga diubah menjadi biodiesel dengan menggunakan proses esterifikasi dan transertifikasi. Keuntungan dari penggunaan limbah cair kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel adalah meningkatkan nilai tambah dari industri kelapa sawit serta mengurangi biaya produksi biodiesel dan mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah cair. Namun tantangan yang didapat adalah ketersediaan dan kualitas limbah cair yang bervariasi, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan proses dan produksinya. Selain itu, inovasi lain yang sedang dikembangkan adalah biodiesel improver, yaitu bahan tambahan yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas biodiesel. Biodiesel improver dapat mengatasi masalah-masalah seperti oksidasi, stabilitas penyimpanan, titik nyala, viskositas, dan emisi. Biodiesel improver dapat dibuat dari berbagai bahan seperti minyak nabati, minyak hewani, mikroalga, dan minyak sintesis. Riset dan pengembangan untuk masa depan biodiesel berkelanjutan. Adapun beberapa riset dan pengembangan yang sedang dilakukan atau direncanakan untuk biodiesel berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada riset tentang indikator keberlanjutan. Pemerintah Indonesia akan menerapkan indikator berkelanjutan untuk biodiesel yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator ini akan digunakan untuk menilai kinerja dan dampak biodiesel terhadap pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada riset tentang biodiesel generasi lanjut. Lagi-lagi pemerintah Indonesia juga akan mengembangkan biodiesel generasi lanjut yang menggunakan teknologi dan bahan baku yang lebih canggih seperti bioetanol, bioaftur, atau HVO yang disingkat HVO atau Hydrotreated Vegetable Oil, limbah cair kelapa sawit, dan minyak mikroalga. Biodiesel generasi lanjut diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan biodiesel. Biodiesel improver adalah bahan tambahan yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas biodiesel seperti stabilitas penyimpanan, titik nyala, viskositas, dan emisi. Biodiesel improver juga dapat dibuat dengan berbagai bahan. Biodiesel improver dapat mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh biodiesel saat ini.
Biodiesel kelapa sawit adalah salah satu sumber energi bersih yang dapat menggantikan bahan bakar fosil yang semakin menipis dan mencemari lingkungan. Biodiesel kelapa sawit memiliki beberapa keunggulan seperti dapat terurai secara hayati dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah daripada bensin. Dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kelapa sawit, serta dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak solar dan meningkatkan keamanan energi nasional. Maka dari itu, pandangan masa depan biodiesel kelapa sawit sebagai sumber energi bersih memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, industri, masyarakat, dan negara-negara mitra. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan standar dan terhadap kelapa sawit berkelanjutan seperti ISPO dan MSPO yang dapat menjamin praktik perkebunan yang ramah lingkungan dan beradab. Mendorong inovasi dan penelitian dalam pengembangan teknologi biodiesel kelapa sawit seperti B100 yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja biodiesel kelapa sawit. Memberikan insentif dan kemudahan bagi industri biodiesel kelapa sawit seperti pembebasan pajak, subsidi, dan bantuan modal yang dapat meningkatkan daya saing dan investasi biodiesel kelapa sawit. Melakukan diplomasi dan kerjasama dengan negara-negara konsumen biodiesel kelapa sawit, terutama Uni Eropa, yang dapat membuka akses pasar dan mengatasi hambatan perdagangan biodiesel kelapa sawit. Tapi saya mohon nggak usah Uni Eropa sih, Yahudi semua. Lalu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan biodiesel kelapa sawit seperti dengan mengonsumsi produk biodiesel kelapa sawit dan menjaga lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit. Kesimpulan dari topik biodiesel kelapa sawit yang dapat saya sampaikan ialah biodiesel dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Biodiesel juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang mendukung dan dapat menghambat juga perkembangan dan pemanfaatan biodiesel kelapa sawit. Untuk memastikan keberlanjutan produk biodiesel kelapa sawit, diperlukan upaya dari berbagai pihak seperti masyarakat, pengelola industri, serta aparatur pemerintahan di Indonesia agar dapat berjalan secara lancar dan juga dapat melindungi ekosistem di Indonesia yang ada. Upaya yang dilakukan dapat mendorong masyarakat berinovasi dan penelitian dalam pengembangan teknologi biodiesel kelapa sawit, memberikan insentif dan kemudahan bagi industri biodiesel kelapa sawit, melakukan diplomasi dan kerjasama dengan negara-negara konsumen biodiesel kelapa sawit, dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan biodiesel kelapa sawit. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang biodiesel saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.